semua. Lagi pada gabut deh nih pasti. Nah, buat nemenin kegabutan kalian, Mimin kasih film yang seru nih. Baru rilis tahun 2020. Judulnya The Swarm. Pemain utama di film ini ada Sully Ibrahim yang meranin jadi Virginie Herbert si ibu, Mary Narbonne yang jadi Laura Herbert si anak pertama, Raphael Roman yang jadi Gaston Herbert si anak kedua, dan yang terakhir ada Sofian Kamesas yang meranin jadi Karim. Film ini nyeritain tentang belalang pemakan darah dan daging. Wow. Wah, bakal menegangkan sih ini ya. Yaudah, gak usah lama-lama lagi. Sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan scene ini, ada Virginie, dia tinggal di pedesaan Prancis sama dua anaknya, Laura sama Gaston. Dulu, dia sama suaminya tuh ternak kambing. Tapi sekarang kambingnya tinggal satu. Mereka namain Huguet. Setelah suaminya meninggal, dia beralih jadi ternak lele. Enggak dong ya, yang ini mah anti mainstream. Dia ternak belalang. Katanya bakal dibikin jadi tepung yang protein tinggi gitu. Lebih menjanjikan dari ternak kambing sih. Cuma yang jadi masalahnya, belalangnya banyak yang mati. Udah gitu, belalang-belalangnya juga nggak bertelur banyak. Jadi ya lama-lama bakal habis dong. Hasil produksinya yang nggak banyak itu juga jadi nggak laku dijual. Dia bahkan sampai minjem uang lagi ke Karim. Karim nggak tega. Dia nyoba bantu, minta tolong peternak bebek buat beli hasil produksinya itu. Tapi dengan harga murah. Sisanya si Karim yang bakal bayar. Nih orang malah ngomong langsung ke si ibunya. Marah lah tuh dia. Dihancurin aja semuanya sekalian. Sampai akhirnya dia kepleset terus pingsan. Pas sadar, dia ngeliat belalang-belalangnya makanin darahnya dia. Wow. Malam itu, pas dia lewat rumah kaca belalang, kedengeran berisik banget gak kayak biasanya. Dia masuk buat ngecek. Bener, belalang-belalangnya jadi lebih aktif gitu. Besoknya, dia jadi kepikiran buat masukin tangannya yang ada lukanya itu. Biar belalang-belalangnya makan dari lukanya. Aduh, saking udah putus asanya tuh dia. Jadi gak cuma makan darah ya, tapi daging juga. Dia ngecek lagi malam ini. Belalang-belalangnya makin agresif. Belalangnya jadi berkembang biak lebih cepat dari biasanya. Kalau gini terus, si ibu bisa jual dalam jumlah besar lagi. Tapi, dia harus terus ngasih belalang-belalangnya darah sama daging dong ya. Bahkan nih, dia harus bikin kandang tambahan buat misahin belalang-belalang petelurnya. Dibantulah nih sama Karim. Gaston penasaran, kok bisa tiba-tiba belalangnya bertambah banyak? Udah gitu kelihatan lebih gede ukurannya. Si ibu sih bilangnya gara-gara dikasih peterselli. Padahal mah ya. Gaston juga minta nih beberapa belalang buat ditaruh di vivariumnya. Nah loh, belalang-belalang yang baru tadi ditaruh itu makanin belalang-belalang lain yang ada di situ. Malam itu, si ibu ngelukain tangannya lagi buat ngasih makan belalang-belalangnya. Abis itu dia ke rumah Karim. Karim juga ternyata lagi kesusahan. Anggur-anggurnya juga lagi susah panen karena lagi kering gak hujan-hujan. Si ibu cuma mau bilang kalau dia bakal ngejual hasil panennya ke peternak bebek kemarin itu. Dia ikhlas deh tuh, walaupun cuma bakal jadi makanan buat bebek-bebeknya tuh orang. Ini karena dia gak bisa terus-terusan ngasih makan darah dari badannya. Dia akhirnya beli darah dong. Sampai 30 liter loh itu. Darah apa ya kira-kira? Si Laura yang dasarnya gak demen ibunya ternak belalang, makin lama makin kesel aja nih. Saking keselnya, dia ngebuka salah satu rumah kacanya. Pada kabur-kaburan itu belalangnya. Dia nggak tahu aja kalau itu BBB, bukan belalang biasa. Duh, mana ini si Gaston ada di truk. Si Huguet diikat di belakang. Gara-gara tertarik sama kambing, belalang-belalangnya jadi nyerang truknya. Terus si Huguet hilang. Nah, si ibu nemuin Huguet nih di lapangan. Tapi, lagi dimakanin sama belalang. Tapi dia bilang ke Gaston, dia nggak nemuin Huguet. Di sini si ibu marah ke Laura. Dia tahu kalau Laura yang lakuin ini semua. Gara-gara
Sementara itu, si ibu jadi merasa bersalah sama anak-anaknya. Akhirnya dia ngajak jalan-jalan mereka tuh ke pantai. Dia juga ngizinin Gaston buat ikut camp sepak bolanya. Tuh kan, si ibu aja tuh sampai nggak ikut berenang karena takut anak-anaknya lihat luka-luka di badannya itu. Sampai rumah ada kejutan lagi buat Laura. Dibeliin motor tuh dia. Ya, ini gara-gara lisensinya hilang, dia jadi nggak bisa pesen darah lagi buat belalang-belangnya. Wah, asli, kena mental nih si ibu. Dia mulai masuk belalang pakai darahnya sendiri lagi. Parahnya lagi, nyolong si Jackie punyanya si kakek tetangganya itu buat makanan belalang. Malam ini aja dia berburu sapi punya orang coba. Wah, parah sih ini udah. Gara-gara begadang semalaman, dia nyuruh Laura buat nganter si Gaston yang mau berangkat ke camp sepak bolanya. Padahal bilangnya mau nyusul, tapi nggak datang juga. Pas Laura pulang, dia nyari ibunya, tapi nggak ada. Kamar ibunya kebuka nih. Laura nemuin baju yang banyak darahnya. Dia langsung buru-buru ke rumah kaca. Di situlah dia ngeliat ibunya lagi dikerubungin sama belalang. Dia lari ketakutan tuh, kabur ke kamar mandi. Gak lama ibunya datang. Dia jadi takut sama ibunya sendiri. Dia ngirim pesan ke Karim, minta Karim buat datang ke situ. Datang nih si Karim. Si ibu udah hampir pingsan itu, lemes gitu. Untung ditangkap sama Karim. Ya gimana gak lemes, disedotin darahnya sama belalang sebanyak itu. Akhirnya mereka dibawa ke rumah Karim. Diajak nonton film lah ya, biar gak stres-stres amat. Pas di dapur, Laura mau cerita ke Karim tentang belalang-belalang itu. Tapi si ibu tiba-tiba datang. Sekalian aja sama si Karim ditanya yang sebenarnya tuh ada apa. Si ibu malah marah. Dia gak suka Karim ikut campur. Di scene lain, kita bisa lihat si kakek masuk ke salah satu rumah kaca belalang buat nyari si Jackie kali ya. Pas Karim nganter mereka balik ke rumah, Karim penasaran sama belalang-belangnya. Dia malah nemuin si kakek yang udah tewas dimakan sama belalang-belalang di situ. Hampir aja dia juga jadi korban. Untung berhasil keluar tuh dia. Ya, ketahuan sama si ibu. Si ibu jadi langsung nyalahin Laura yang ngasih tahu ini semua ke Karim. Karim balik lagi, bawa bensin. Disiramin deh tuh ke rumah kacanya, terus dibakar sama dia. Bukannya mati, itu belalang-belangnya pada berhasil kabur. Mereka nyerang rumah tempat si Karim sama Laura ngumpet. Sementara itu, si ibu masih sibuk nyoba madamin apinya. Tapi habis itu dia dengar Laura teriak, langsung lari ke rumah dia. Di situ, si Karim udah ketutup sama belalang-belalang yang lagi makanin dia. Laura langsung kabur ke hutan belakang rumahnya. Si ibu nyusulin dia. Ya, sekarang si Laura yang dikejar. Dia nyelam, ngumpet di perahu yang kebalik itu di danau. Belalang-belangnya nyerang perahu itu. Laura jadi kedorong ke bawah. Si ibu langsung ngerobek telapak tangannya. Dia ngelumurin mukanya pakai darahnya itu, terus manggil belalang-belangnya. Laura berenang keluar dari bawah perahu, ngeliat ibunya lagi diserang. Si ibu masih hidup ternyata. Selamat ya berarti mereka berdua. Ya, itu tadi alur cerita dari film The Swarm. Duh, kalau tahu bakal gini mah mending ternak lele aja ya, udah paling bener. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.